Oke, perkenalkan nama saya Bahru. Saya Rian. Saya Arif. Saya Made. Dan gue Michael. Oke, kali ini kita bakalan buat tutorial. Karena dari kampus kita ada project disuruh buat tutorial oleh Sir Wahyu. Tutorial mengenai apa? Kita akan buat tutorial mengenai simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, oke, gimana kelanjutannya? Mau tahu caranya? Check this out. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal softwarenya. Cara installnya tinggal next, I accept, next, lalu install. Tunggu dulu beberapa saat. Yang kita pakai adalah Cisco Packet Tracer 5.3.2. Oke, finish. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Di atas itu ada toolbar. Di sebelah kanan juga ada toolbar. Di bawah juga ada toolbar. Ada router, switch, ada hubs, ada wireless device, ada connection, ada automatic, ada strike, cross, dan lain-lain, ada banyak. Ini adalah perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, server, printer, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah lembar kosong. Tambahkan server. Karena server adalah sebuah inti dari sebuah jaringan. Klik 2 kali, config. Kita ganti nama servernya ini server ISTB, contoh aja. Lalu menggunakan DHCP supaya apa ya? Supaya bisa memberi IP secara otomatis kepada klien. Default gateway-nya kita rubah 192.168.1.100. Lalu DNS-nya nggak usah dirubah. Start IP address-nya diganti 192.168.1.1. Subnet masknya ini diganti juga 255 dan 0 itu sebagai default. Jadi maksimum number of user itu 255. Oke. Lalu kalau udah diatur, kita pindah ke desktop. Kita bakalan ngatur IP address dari server ini. IP address-nya ini kita isi sama kayak yang tadi, yang 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya ini itu udah otomatis karena itu kan udah diisi yang tadi. Lalu default gateway-nya itu sama kayak tadi. Lalu udah selesai, close. Ini udah selesai servernya. Lalu untuk menghubungkan dari komputer ke server itu harus menggunakan switch. Switch ini
kabelnya pakai yang otomatis saja supaya nggak bingung. Ya udah, tunggu dulu sampai wireless switchnya itu nyala kabelnya, lalu kita drop PC 1, PC client 1, PC client 2, PC client 3. Kita hubungkan dengan kabel otomatis lagi. Ini langsung kita setting IP address-nya, kita atur, kita ganti jadi DHCP. Nanti dia bakalan request IP dari server secara otomatis. Terus lakuinnya sama dengan PC client 2 dan 3. Tunggu dulu beberapa saat sampai klien kedua dan 3 ini mendapatkan IP seperti kayak pada klien 1 di situ. Oke, udah dapat. Ya, bisa dilihat dia mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Kita cek lagi yang keduanya. Oke, dapat juga. Yang ketiga kita cek lagi. Oke, sukses. Nah, ini sebenarnya udah jadi suatu koneksi antara server dengan klien. Lalu kalau apa ya namanya? Kita mau ngecek ping apakah ini berhasil atau tidak, kita itu ke desktop, command prompt, lalu kita ketik ping spasi 192.168.1.1. Ini adalah IP dari server. Nah, bisa dilihat ini kan IP komputer servernya ngerespon. Lalu kita cek juga dari klien ke klien apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil kan terhubung. Sekarang kita coba fitur mail, simple mail. Ya. Kita coba dari klien ke server. Ya, di pojok kanan sini muncul info successful yang berarti dengan komputer telah terhubung antar klien ke server. Sekarang kita coba dari klien ke klien. Ya, berhasil juga, sudah terhubung antar komputer. Lalu kita coba tambahkan printer. Iya, gunakan kembali kabel otomatiknya. Ya, kita tunggu sebentar sambil dan dicek harus di ACP, kita ganti. Ya. Close. Iya, sekarang sudah terhubung. Ya, sekarang kita coba gunakan koneksi wireless. Ya,
kita tambahkan access point-nya. Ya. Hubungkan dengan menggunakan kabel. Ya, tunggu sampai lampunya menjadi hijau. Sebagai contoh kita coba laptop. Ya, karena laptop ini tidak bisa menerima secara langsung sinyal WiFi, jadi harus kita ganti dulu. Ya, caranya langkahnya seperti ini. Dimatikan dulu laptopnya. Ya, harus kita ganti seperti yang digambar di bawah ini, yaitu kita klik pilihnya link SYS sampai muncul ya seperti ini. Lalu nyalakan kembali laptopnya, kita cek IP configuration-nya, ya DHCP ya, kita close. Lakukan hal yang sama ke laptop yang lain. Ya, nyalakan kembali. Kita cek juga IP configuration DHCP. Oke. Ya, sip. Sekarang kita lihat sudah menemukan IP address masing-masing. Sekarang kita coba cek ping. Apakah laptop sudah terhubung dengan server? Kita coba cek ping 192.168.1.1. Enter. Ya, apakah sudah terhubung ya? Nah, sekarang kita coba ping ke komputer. Iya, ya, terhubung juga. Bisa dilihat. Oke. Sekarang kita coba dari PC atau komputer ke laptop. Ya, ping 168 1. Iya, enter. Ya, nampaknya sudah terhubung, bisa dilihat. Ya, artinya antar semua device bisa saling mengirim data atau sudah terhubung. Oke. Nah, kita bisa melihat menu host semail ke server. Bisa dilihat successful dari laptop ke server. Coba ke klien komputer. Nah, bisa dilihat successful juga. Ini tandanya jaringan ini sudah berjalan dengan baik. Nah, ini sudah jadi sebuah jaringan simple. Lalu kita bisa membuat jaringan baru lagi, dan kita akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, server pertama dan kedua, Kompas Gramedia. Sebenarnya hampir sama, hanya IP-nya saja yang dibedakan. Kita buat gateway yang berbeda. Sebagai contoh itu bahwa jaringan ini jaringan yang berbeda. Nanti kita akan menyambungkan jaringan ini dengan alat bernama router.
bisa diatur, bisa yang sama seperti tadi, hanya IP-nya saja, jadi jaringannya jadi berbeda. Sepertinya tidak dijelaskan kembali bagaimana membuat jaringan ini. Kita hanya membuat jaringan sipil saja. Sebenarnya kita hanya memfokuskan ini nanti ke routernya itu sendiri. Oke, bisa ditunggu sebentar. Agak lama mungkin prosesnya. Nah, setelah jadi jaringan ini kita buat ping seperti yang tadi, hanya untuk apakah hanya cek untuk hanya terhubung atau sudah terhubung jaringan ini baik atau tidak. Tes juga menggunakan simple mail, bisa dilihat masuk juga dari server ke klien. Ini sudah jadi jaringan lain. Nah, lalu bagaimanakah caranya menghubungkan kedua jaringan yang berbeda ini? Kita menggunakan sebuah router yang kita gunakan di sini ada di router. Klik router ini, klik icon router ini, lalu pilih 1841 karena ini adalah router yang paling sederhana. Inilah contoh routernya. Lalu hubungkan kedua router ini dengan masing-masing switch antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Dengan router ini tidak bisa langsung terhubung, kita harus mengkonfigurasi router ini supaya bisa menghubungkan kedua jaringan. Beri nama router penghubung atau nama lainnya juga boleh, bebas. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan seperti CMD ya, cuman ini interface-nya di router. Ketik enter, lalu ketik enable, enter, lalu ketik config, nah enter, karena kita akan mengkonfigurasi router ini. Ketik INT atau singkatan dari interface, FA face Ethernet 0/0. Ini kita karena akan mengkonfigurasi interface dari IP A. Ketik IP ADD 192.168.1.100. Ini adalah IP dari gateway dari
jaringan pertama atau jaringan server ISTB. Isikan juga subnetnya, lalu enter. Nah, IP ini otomatis, lalu ketikkan perintah no shut, artinya perintah akan langsung dijalankan tanpa merestart atau mematikan router. Yang kedua, exit, karena kita akan mengkonfigurasi flash ethernet yang lain. Ketikkan int spasi fa spasi 0/1. Nah, ketikkan IP add, lalu isikan gateway dari jaringan yang kedua, itu 19.168.10.100 spasi subnetnya jangan lupa 255.255.255.0. Oke, ketika perintah no shut lagi dan exit. Nah, ini exit lagi, enter, lalu tulis write, WRIT. Perintah ini sebenarnya digunakan untuk save hasil konfigurasi yang sudah dilakukan untuk tersimpan dalam memori routernya. Jadi tidak perlu takut kalau terrestart ini datanya hilang. Nah, ini kita bisa lihat, nah kedua lampunya sudah hijau, artinya sudah antara jaringan yang pertama dan yang kedua ini sudah terhubung. Tunggu beberapa saat hingga jaringan stabil. Kita akan mencoba ping server dari ISTB dan server Kompas PT Gramedia. Ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, kita bisa lihat, jadi antara server ISTB dan server Kompas Gramedia ini bisa saling terhubung. Contohnya lagi, kita akan melakukan ping dari laptop ke komputer di PT Kompas Gramedia. Sebenarnya lakukan perintah ping lagi. Nah, kalau terjadi seperti kesalahan seperti ini, request timeout. Nah, kita bisa lihat 1 request timeout dan 3 yang terhubung. Ini artinya jaringannya masih belum stabil atau bisa dibilang belum lancar. Lakukan perintah ping lagi. Nah, kita bisa lihat, nah ini tandanya sudah terhubung dengan baik dan jaringan antara kedua komputer ini sudah stabil. Lakukan perintah ping sebaliknya dari komputer Kompas ke komputer ISTB. Lakukan perintah ping. Enter. Nah, kita bisa lihat, jadi ini tandanya komputer dari Kompas ini bisa terhubung dengan komputer dari ISTB. Nah, bisa kita coba mengirimkan mail, apakah berhasil. Nah, bisa dilihat successful dari PC di Kompas ke PC di ISTB, server ke server. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, successful. Ini tandanya kedua jaringan tersebut yang kita buat ini bisa saling terhubung meskipun memiliki IP yang berbeda dan gateway yang berbeda, bisa saling terhubung. Kami dari mahasiswa ISTB mengucapkan terima kasih yang telah melihat video tutorial ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.